Udah gitu udah nyeri, sulit menelan biasanya. Gitu. Jadi pada saat nelen agak sulit dan nyeri ya, yang paling dominannya. Ada gitu, kalau misalnya ada bakteri atau virus, ada demam juga gitu. Cuma demamnya kita lihat ada yang demamnya tinggi atau demamnya yang biasa aja gitu. Itu tergantung dari kuman penyebabnya. Gitu. Nah, atau pus ya di daerah amandel atau di daerah belakang tenggorokan tersebut gitu. Nah, itu biasanya gejalanya lebih hebat dibandingkan hanya nyeri tenggorokan saja. Gitu. Dan biasanya kalau udah terjadi komplikasi ya biasanya harus dilakukan tindakan. Iya. Kalau untuk kita ngomongin makanan, polusi udara itu merupakan faktor resiko, faktor penyebab. Tapi kalau kita ngomongin apa sih penyebab langsungnya, biasa penyebab langsung adalah virus, bakteri dan juga jamur biasanya paling sering penyebabnya. Sebenarnya itu sih mitos ya. Cuma memang bukan berarti kita minum es terus-terusan langsung gede, enggak. Tapi merupakan faktor resiko ya. Tidak semua orang, misalnya Mas JJ minum RS banyak nggak ngapa-ngapa, tapi Mas Gigi minum es banyak-banyak jadi infeksi. Nah, itu tiap orang berbeda-beda karena dilihat dari faktor imunitas tubuh kita masing-masing ya. Nah, kalau misalnya minum es terlalu banyak itu merupakan faktor resiko karena air es itu menyebabkan makin membuat peradangan di daerah amandel dan tenggorokannya, sehingga menghambat sel-sel imunitas kita untuk bekerja dengan maksimal. Gitu. Dia nyeri tenggorokan, kita kasih obat anti nyerinya. Kalau misalnya dia memang ada flu atau pilek, yaitu kita kasih obat untuk mencegah supaya flu atau pileknya nggak makin memberat dan juga cuci hidung. Gitu. Nah, kalau misalnya operasi tindakan itu apabila yaitu salah satu udah terjadi komplikasi dan apakah radang amandel ini atau radang tenggorokan, terutama radang amandel ya, yang kita lakukan tindakan, apakah dia sudah sering berulang.